Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 21 Maret 2020, hari biasa Pekan Prapaskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 18, ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah dari Injil Lukas mengenai doa orang Farisi dan pemungut cukai hari ini amat menarik dan mengesankan. Kita dapat memahami bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan cara seperti itu. Memang layak disyukuri bahwa dia tidak menjadi penjahat. Akan tetapi kita perlu memahami isi doanya. Karena orang Farisi tersebut juga mengatakan, "Aku bukan pula seperti pemungut cukai ini." Kelihatan di balik doanya ada sikap mengadili orang lain. Selain itu, model doa orang Farisi ini mengandaikan bahwa ia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ia sudah mampu menjadikan dirinya lurus dan benar tanpa bantuan Tuhan lagi. Bukankah itu sikap yang sombong? Sebaliknya, saudara saya terkasih, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menatap ke langit, tetapi hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Yesus memuji pemungut cukai itu, bahkan menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dari si pemungut cukai dinilai lebih unggul. Si pemungut cukai merasa butuh Tuhan agar mengampuni dan membebaskannya dari dosa. Doa yang benar tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, yang selalu didasarkan pada kerendahan hati dan kejujuran, bukan pada apa yang kita lakukan sebagai prestasi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersikap tegas, tajam, dan jelas berhadapan dengan orang Farisi yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain tidak akan mendapat tempat di hatinya. Ia menerima orang yang sadar akan kelemahan dan dosanya serta mengandalkan kekuatannya. Yang mengandalkan kekuatannya dengan rendah hati justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus. Saudara yang terkasih, pemungut cukai dalam warta Injil tadi dengan perasaan takut datang kepada Allah. Oleh karena itu, ia hanya memilih tempat yang paling belakang. Namun demikian, ia sungguh-sungguh memandang Allah. Ia menyandarkan dirinya pada kekuatan dan belas kasih Allah. Dalam kelemahan dan dosanya, ia membuka diri bagi kerahiman Allah dan kekuasaannya untuk berkarya. Dalam kerendahan hati dan kejujurannya, ia menemukan jalan rahmat dan
pengampunan. Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki kejujuran dan kerendahan hati manusia, bukan kepalsuan dan kesombongan. Tuhan melihat keutamaan-keutamaan itu sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, melebihi korban bakaran. Ia tidak menyukai kepura-puraan dan kemunafikan. Kita pura-pura baik kepada orang lain padahal menyembunyikan intrik licik di balik itu. Kita tampil sebagai orang yang pemurah, penuh belas kasih dan penyayang, padahal itu hanyalah topeng kepalsuan, sekedar untuk dipuji orang. Bercermin pada orang Farisi yang manis di bibir dan arogan, mari kita berbenah diri untuk menjadi orang yang suci hatinya dan tulus dalam berbelas kasih. Bisa jadi, saudara saya terkasih, saat ini dalam hidup kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci, paling benar di antara orang lain, bahkan kerap kali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, menceritakan kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan mencari sekutu untuk membicarakan kejelekannya. Sikap seperti ini justru menghambat kita untuk menyadari diri sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh noda dosa dan kesalahan. Allah mengasihi orang yang tulus, rendah hati, bersedia bertobat, dan menggantungkan harapan akan keselamatannya hanya pada Allah saja. Ya Yesus Tuhanku dan Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu rendah hati. Amin.